Pernah nggak sih ketika kita berbicara atau bercerita kepada orang lain, orang tersebut cenderung kurang mendengarkan atau menghargai apa yang kita bicarakan? Padahal, rahasia agar kita didengar atau dihargai oleh orang lain itu ada. Apa sih? Yaitu dengan menjadi pribadi yang berpengaruh. Ketika kita menjadi pribadi yang berpengaruh, kita akan lebih didengar dan dihargai oleh orang lain. Dan kuncinya akan dibahas tuntas pada bab 1 buku Trik Memikat dan Memengaruhi Lawan Bicara karya Kak Yoga Pratama. Dan saya akan bongkar 3 kunci utama menjadi pribadi yang berpengaruh supaya kita lebih dihargai dan didengarkan oleh orang lain. Kunci yang pertama, kuasai diri, dapatkan wibawa. Pengaruh bukanlah bakat tetapi skill memimpin. Dimulai dari memimpin diri kita sendiri. Ketika kita gagal dalam memimpin diri kita sendiri, kita juga akan gagal dalam memimpin orang lain. Ataupun orang lain tidak akan mendengarkan apa yang kita katakan. Contohnya, ketika kita menyuruh teman kita untuk datang tepat waktu, namun diri kita sendiri terlambat, maka wibawa kita pun akan hilang dan dia tidak akan mendengarkan apa yang kita katakan. Wibawa sejati datang dari sikap yang tenang atau rasional dan menghindari amarah atau emosional. Kemudian, menghormati orang lain tanpa memandang bulu atau jabatan. Ketika kita menghargai atau menghormati orang lain, otomatis orang tersebut juga akan menghargai kita dan menghormati diri kita kembali. Wibawa membuat orang lain menghargai diri kita, tetapi untuk membuat mereka bertindak, kita harus masuk ke kunci yang kedua. Kunci kedua, komunikasi dengan menggunakan pikiran bawah sadar. Ketika kita berbicara atau berkomunikasi kepada orang lain, menurut psikologis, ada 2 pikiran yang sedang bekerja. Yang pertama, pikiran sadar kita yang 12% yang biasa kita gunakan ketika kita sedang belajar. Yang kedua, pikiran bawah sadar kita yang 88% sisanya yang biasa kita gunakan ketika kita sedang rileks, seperti kita sedang makan siang, ataupun ketika kita membuat kopi, ketika kita ingin lebih didengarkan perkataannya oleh orang lain, atau perkataan kita dapat mempengaruhi orang tersebut, maka kita harus berkomunikasi kepada mereka ketika mereka berada pada pikiran bawah sadar mereka atau pada gelombang alfa atau theta. Mengapa demikian? Karena ketika lawan bicara kita berada pada pikiran bawah sadar mereka atau ketika mereka sedang rileks atau santai, maka filter kritisnya akan menurun. Mereka akan lebih masuk dengan pesan yang kita sampaikan atau mereka akan lebih mendengarkan dan terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Setelah pesan masuk, langkah yang terakhir adalah memastikan bahwa pesan yang masuk memiliki keuntungan untuk mereka. Yang ada pada kunci ketiga. Kunci ketiga yaitu bicarakan tentang keuntungan mereka. Orang lain tergerak bukan karena diri kita, tapi karena mereka mau untung. Contoh motivasi, jangan katakan tolong saya, tapi gantilah dengan jika kamu kerjakan ini, maka portofolio kamu untuk promosi tahun depan akan keren. Maka Anda akan dihargai karena apresiasi tersebut. Jadi, puji dulu usahanya. Ketika mereka merasa diri mereka dihargai, maka mereka akan mendengarkan apa yang kita katakan. Intinya, pengaruh bukanlah bakat, tetapi skill yang harus dikuasai. Dibangun dengan wibawa yang rasional dan kemampuan kita dalam menembus pikiran bawah sadar dan fokus kepada keuntungan lawan bicara kita. Jika kita menguasai 3 ini, maka dijamin kita pasti akan didengarkan dan dihargai oleh orang lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. See you next time!